Pandemi COVID-19 telah menjadi permasalahan dunia yang berdampak pula pada Indonesia. Sejak mulai penyebaran COVID-19 pada bulan Maret 2020, jumlah kasus pasien terinfeksi virus COVID-19 di Indonesia kian meningkat. Rekor tertinggi kasus harian COVID-19 di Indonesia adalah sebanyak 57.049 kasus yang dicatat pada 15 Februari 2022. Dengan membludaknya jumlah pasien COVID-19 di rumah sakit dan adanya keterbatasan sumber daya membuat rumah sakit kewalahan, sehingga banyak pasien yang tidak tertangani dengan baik. Banyak pasien yang dirawat di tenda-tenda darurat dan lorong-lorong rumah sakit. Sampai saat ini jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia menembus angka 6 juta pada 22 Mei 2022. COVID-19 merupakan penyakit yang dapat mengakibatkan gangguan pernapasan, mulai dari yang ringan hingga yang berat, yakni gagal napas. Untuk pasien yang mengalami gagal napas, peralatan medis yang sangat dibutuhkan adalah alat bantu pernapasan khusus, yakni ventilator berstandar perawatan kritis atau ICU. Semakin meningkatnya jumlah pasien dan keterbatasan jumlah alat medis ventilator yang tersedia di rumah sakit, maka akan menghambat proses kesembuhan pasien yang membutuhkan alat tersebut. Tidak hanya digunakan untuk penanganan pasien COVID-19, tapi dapat juga digunakan untuk pasien pneumonia berat, ARDS, stroke, gagal jantung, sepsis, asma, dan lain-lain. Penyakit-penyakit tersebut banyak diderita oleh masyarakat Indonesia. Dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Saat ini kebutuhan akan ventilator ICU terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pasien yang mengalami gangguan penyakit di atas. Menurut gugus tugas COVID-19, proyeksi kebutuhan ventilator ICU mencapai sekitar 29,9 ribu unit. Namun ketersediaan alat tersebut baru sebanyak 8,4 ribu unit per Maret 2020. Pengadaan ventilator ICU umumnya masih diimpor, di mana negara pengekspor ventilator ke Indonesia adalah China, Korea, Jepang, Amerika, dan Jerman. Dalam rangka mengurangi ketergantungan produk impor, Badan Riset dan Inovasi Nasional telah mengembangkan ventilator ICU dengan merek Venta 9M untuk merespon kebutuhan angka ventilator ICU ke depan. Venta 9M dirancang dan dikembangkan berdasarkan atas standar internasional ISO 80601-2/12/2020. Venta 9M merupakan ventilator ICU berbasis PLC pertama di Indonesia. Estimasi kandungan lokal Venta 9M sekitar 63%. Spesifikasi teknik Venta 9M adalah ideal volume 50-2000 ml, laju napas 10-60 pernapasan per menit, tekanan inspirasi 10-35 cm H2O, PEP 0-20 cm H2O, rasio IE 1:9 dan 4:1, fraksi oksigen inspirasi PiO2 21-100%, display 15 inci layar sentuh, baterai backup 2 jam, tekanan inlet udara dan oksigen 5-6 bar, memiliki 9 moda ventilasi yakni CMP PC, CMP PC, SIMP PC, SIMP PC, AC PC, AC PC, PR PC, CPAP dan BPAP. Beberapa keunggulan yakni 1. Suku cadang yang mudah didapat. 2. Memiliki moda ventilasi untuk penanganan pasien dari kondisi gagal napas hingga pasien dapat melakukan pernapasan sendiri. 3. Dilengkapi dengan beberapa sistem pengamanan untuk pasien, yaitu sensor dan algoritma untuk mendeteksi adanya respon balik dari pasien apabila tiba-tiba pasien sadar. Hal ini untuk menghindari adanya kerusakan paru-paru pasien atau barotrauma. 4. Tampilan display yang menarik dan informatif. 5. Alat mudah dioperasikan dan dirawat. Dalam proses pembuatannya, mulai dari riset, pengembangan, sampai pengujian, tim pengembang bekerja sama dengan rumah sakit, Perdatin atau Perhimpunan Dokter Anestesi, dan BPFK guna mendapatkan masukan terkait dengan spesifikasi kinerja dan keselamatan alat.
Kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan BIMTEK atau bimbingan teknis yang dilaksanakan secara daring dan luring dengan menghadirkan para ahli dari Perdatin dan BPFK serta dokter spesialis anestesi rumah sakit sebagai pengguna. Rekomendasi dan masukan dari para ahli dan pengguna tersebut dijadikan acuan untuk perbaikan dan penyempurnaan alat. Setelah pelaksanaan BIMTEK, uji mandiri dilakukan sebelum ventilator diuji oleh BPFK. Cakupan uji mandiri tersebut adalah uji kinerja, uji keselamatan kelistrikan, uji EMC, dan uji endurance. Uji endurance dilakukan selama 15 hari untuk setiap moda ventilasi. Puncak dari semua pengajuan adalah uji produk yang dilakukan oleh pihak eksternal, yakni BPFK yang mendapatkan otoritas resmi oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan uji produk ventilator hasil inovasi. Uji produk tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa ventilator berkinerja sesuai standar internasional dan aman bagi pasien. Uji produk dilakukan selama kurang lebih 3 bulan. Laporan hasil uji menyatakan bahwa Penta 9M telah lulus uji produk untuk moda ventilasi pressure control dan volume control. Tahapan berikutnya sebelum komersialisasi adalah uji klinis pada manusia. Untuk itu dibutuhkan lagi 3 buah prototipe sebagai tambahan dari 2 buah prototipe yang sekarang telah tersedia. Kami berharap adanya investor yang tertarik untuk membiayai pembuatan ketiga prototipe tersebut. Jadi udah masuk maju gitu. Jadi si mesin ini menyesuaikan dengan kondisi paru-parunya pasien. Itu apalagi pasien-pasien COVID kita itu hancur semua paru-parunya. Kalau salah setting mesinnya nggak bisa mengadaptasi, jebol semuanya. Udah dia rusak, mulai tambah lagi ventilator, jadi kita bilang trauma, baru traumanya dia. Namanya kalau dia bisa begini, bagus banget kan? Tinggal ini yang dicocokin deh kan, inspirasi ini. Contoh gini, misalkan kita tadi ya kita gantikan ya ininya ya, pemulainya kan. Sama nggak tadi belum kita hasilkan? Iya kan? Kita kan pengennya si minute volumenya ini kan mesti sama target kita, karena pasti berbeda. Iya. Betul ya? Mesin udah bagus nih, tinggal dia mesti tahu. Jadi di sini target kita misalkan minute volume kita anggap mestinya kalau dia 300 kali 26 liter, dia mesti 6 liter supaya dia bisa ngeluarin CO2. Iya. Ya, itu ininya hebatnya dia gitu ya. Yang lain-lain sih saya rasa ini udah canggih ya, udah bagus banget. Tinggal makanannya, inilah PEP. PEP ini harus pas sekali. Ini menjadi salah satu yang juga menjadi kita uji, karena terutama di pasien COVID. Pasien COVID itu virus ini lengket di luar. Jadi kalau dia sudah tempel, sulit untuk ngembang lagi. Maka untuk setiap ventilator pada pandemi COVID itu PEP menjadi barang yang sangat sulit dicari. Karena jadi barang penting, karena itu tadi yang dihindari adalah paru-paru itu menempel, dia punya tahanan, jadi base-nya di PEP. Sehingga nanti perhitungannya pada saat kita untuk alat nanti ada hasil yang juga harus ditampilkan adalah peak inspiration pressure-nya. Itu harus muncul. Di setiap ventilator harus ada muncul PIP-nya. PIP itu adalah penjumlahan dari inspiratory pressure yang kita atur ditambah dengan PIP-nya dari dasar yang base-nya. Nah itu ininya. Jadi kalau misalkan PIP-nya 15 sudah kita kemudian PIP-nya 5, maka PIP-nya apa? Inspiratory pressure-nya itu adalah 10. Jadi untuk mendapatkan nanti perhitungan, karena ini kan sebenarnya ventilator ini hitung aja gitu ya. Bagaimana kita